perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana. Ya, Anda masih bersama kami di Special Report mengawal sidang Ahok. Pemirsa, masih dengan Pak Novel Bamukmin selaku tokoh FPI dan juga Pak Iksan Abdullah selaku Wakil Ketua Komisi Hukum MUI. Tadi sebelum jeda iklan juga kita sempat berbicara apakah ini adanya penolakan oleh menurut Pak Iksan tidak terdaftarnya Bambang Waloyo dalam BAP atau berkas perkara begitu dapat ditolak oleh jaksa penuntut umum. Lazimnya yang namanya saksi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya di luar berkas perkara itu nanti apabila saksi-saksi yang ada yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya selesai diperiksa. Baru kalau memang dimungkinkan ya itu pun harus mendapatkan konfirmasi kepada hakim dan jaksa apakah keberatan atau tidak. Tapi karena kenyataannya ini juga Bambang Waloyo masih diperiksa. Ini baru awal sudah mulai sudah diizinkan. Oke, apakah ini tandanya ada kelemahan dari jaksa penuntut umum? Menurut saya, pengamatan dari sisi hukum acara ini tidak tertib. Pertama ya harusnya jaksa mengingatkan kepada hakim. Dan hakim saya kira mafhum semua bahwa memang aturannya demikian. Saksi yang diberita acara dulu habis, selesai, barulah. Kalau memang diperlukan, saksi ada cas yang lain diajukan. Termasuk keterangan ahli lain kalau perlu. Nah, jadi bukan di awal-awal sudah diajukan. Nah ini tadi yang saya katakan, yang saya state bahwa dari awal saja terdakwa dan pengacaranya sulit mengajukan seorang saksi pun. Ini kan ternyata cuma satu aja yang diperiksa, yaitu Pak Eko Cahyono. Bambang Waloyo juga sempat diperdengarkan keterangannya di persidangan. Enggak, Pak Eko Cahyono memang sesuai dengan BAP. Sesuai dengan BAP. Betul. Artinya baru satu saja, hanya satu saja. Padahal ini kesempatan emas, ya. Untuk terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi ada cas yang harusnya jangan disia-siakan. Kalau ini catatan saya menunjukkan bahwa gagal ini yang namanya pembela tidak membela Pak Ahok ini, ya kan? Karena tidak mampu mengajukan dua saksi saja tidak mampu, ya hanya satu ini, yaitu Pak Eko Cahyono. Sedangkan siapa namanya? Pak Bambang Waloyo, Pak Ananta Amir, beliau ditolak oleh majelis dan itu tepat tindakan yang sangat betul. Ya sesuai hukum acara. Karena apa? Saksi ini hadir dalam setiap persidangan dan itu tidak dimungkinkan dalam hukum acara. Saksi yang hadir bersama-sama saja tidak boleh, apalagi dia mengikuti terus persidangan. Baik, Pak Novel Bamukmin, ketika menurut Pak Iksan seharusnya jaksa penuntut umum juga harus menolak begitu dari kesaksian Bambang Waloyo. Anda melihatnya seperti apa? Ya, Bambang Waloyo juga sempat mendengarkan. Tapi sebelum menjawab, kita akan mendengarkan dulu pemirsa ini keterangan dari jaksa penuntut umum di gedung Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan. Saya ambil itu diucapkan spontan atau tidak. Makanya saya tanya pada saksi yang pertama, yang pasangnya itu hasil evaluasi kegagalan di Bangka Belitung itu apa? Ternyata dia jawab dua. Pertama dia menjawab soal penggelembungan suara. Yang kedua sifatnya itu ada selebaran surat Al-Maidah. Nah, berarti Al-Maidah ini sudah diposisikan sebagai penghambat. Nah, itu yang saksi pertama. Saksi yang ketiga juga seperti itu. Ketika ini dia mengatakan berasal dari partai pengusung, maka saya tanya apakah kegagalan di Bangka Belitung juga dibahas? Dijawab iya. Artinya dibahas Al-Maidah sebelum berangkat ke Pulau Seribu. Nah ini rangkaian seperti ini kan tidak bisa berdiri sendiri, saling berkaitan. Jadi tidak tiba-tiba. Kira-kira begitu kesimpulannya. Pak, kekhawatiran soal saksi tadi dari kakak Anda. Ya, saya tidak khawatir. Undang-undang yang melarang. Undang-undang. Kenapa kalau misalnya dia sering hadir di persidangan itu, apakah keterangan yang dinilai penting? Undang-undang tidak boleh. Karena ketika masa pembuktian dia tidak boleh berada dalam satu ruangan. Nah, saya tidak tahu namanya itu. Saya tahunya setelah duduk di ruang sidang, loh kalau orang ini kan saya pernah lihat di ruang sidang, maka saya mengingatkan hakim. Maka sesuai ketentuan pasal 159 di 1 KUHP itu tidak bisa diteruskan untuk pemeriksaan bersangkutan. Jadi yang menolak bukan saya, yang melarang undang-undang. Supaya ini persidangan jangan cacat hukum. Saya mengingatkan hakim dan diterima oleh hakim. Pak, tadi kan Al-Maidah dibilangnya
sidangnya nggak mungkin berdiri sendiri, pasti ada rangkaian. Nah, kalau itu nanti akan memberatkan atau meringankan Pak Ahok ya Pak? Tunggu tuntutan saya. Tunggu. Jika ada saksi yang sama Pak seperti Pak Analta tapi jaksa tidak melihat atau tidak mengetahui jika saksi itu pernah hadir di persidangan atau apa? Kalau bukan dia itu bukan kita mengetahui tidak mengetahui, tetapi apakah pernah berada di ruangan atau tidak. Pokoknya ya tidak bisa. Itu aturan Tapi kuatnya. jaksa tahu jika ada saksi yang pernah dihadirkan. Ya mudah-mudahan saya sendiri sebetulnya tidak tahu, tapi kan tim saya banyak. Tim saya banyak, solid, kira-kira begitu. Nah nanti dasarnya juga saya diberitahu Pak itu sudah duduk berkali-kali di bangku sidang. Kalau waktu di Jakarta Pusat, waktu di Gajah Mada, ada masalah. Tetapi ketika proses pembuktian mulai di gedung ini, tidak bisa. Nah karena tadi dia ngaku sendiri, sudah 3 orang saksi dia mengikuti di dalam, nah, sudah terbukti bahwa dia ikut waktu pembuktian. Nah itu tidak boleh. Pak, tapi pihak pengacara tadi pihak pengacara dari kubu Pak Ahok bilang mengatakan bahwa banyak saksi mereka tidak di BAP karena proses masa penyidikannya itu sangat singkat, cuma 1 hari Pak untuk menghadirkan saksi-saksi Pak. Nah itu kira-kira gimana nanti dari JPU nih Pak? Nah, itu urusan penyidik sama dia. Saya kan menerima dari penyidik. Saya tidak tahu proses penyidikan di sana. Urusan dia. Ya. Tapi soal saksi yang nggak dalam berkas itu gimana Pak? Saya mengatakan untuk tertib hukum acara mestinya tidak. Nah, sebetulnya keberatan saya tadi diakomodir oleh pengadilan hanya untuk kali ini ada toleransi. Tetapi keberatan saya tetap saya minta dicatat secara khusus sesuai ketentuan pasal 202 KUHP. Jadi untuk selanjutnya nggak Ya. akan dibuat? Mestinya kalau hakim konsisten, ya. Karena sikap majelis sudah jelas. Untuk yang akan datang harus yang terdapat dalam berkas perkara ini. Tentang saksi yang merupakan tim sukses Ahok itu udah tanggapan? Tadi sudah. Tadi bahwa dia bukan tim sukses, mengatakan bahwa dia dari partai pengusung. Ada tanggapan apakah Apa? apakah keterangannya itu sebenarnya ya terlihat sekali membela Ahok atau bagaimana? Atau Loh, namanya saksi menguntungkan pasti dia. Kan begitu, pasti seperti itu. Kira-kira dari situ bisa meringankan Ahok nggak dari saksi-saksi yang disampaikan oleh? Kan masing-masing pihak mengambil poin. Saya mengambil poin dari sisi sejak kapan si Al-Maida ini dipermasalahkan oleh timnya Pak Ahok. Ternyata kan dia tadi mengatakan bahwa itu sudah pernah dibahas ketika sebelum berangkat ke Pulau Seribu. Artinya apa? Simbolkan kawan-kawan sendiri. Pak, kalau terkait materi si saksi Berarti yang ada membahas soal karakter dari Basuki nama sendiri, itu apakah berkaitan dengan perkara sendiri? Yang katanya hanya Saya tidak membuat dakwaan itu. Yang mestinya yang dibantah dakwaan saya dong. Kan yang dibuktikan dakwaan saya, karakter dan sebagainya. komunikasi dengan perkara ini. Itu pertimbangannya penasihat hukum. Kalau saya tidak mengambil dari situ, karena kewajiban saya adalah membuktikan surat dakwaan saya. Tidak keberatan dengan hal itu. Oh, enggak ada masalah. Oke? Pak, berarti tadi Ya. maksudnya Makasih ya. apa ini? Saya mengatakan seperti itu, fakta seperti itu. Silakan Anda yang mengatakan seperti itu. Ya, makasih ya. Nah, pemirsa baru saja kita mendengarkan statement dari Jaksa Penuntut Umum ada Pak Ali Mukartono. Kalau Pak Novel Bamumin melihat statement dari Pak Ali Mukartono terkait persidangan ke-13 kali ini, ada statement kabarnya wajar hakim menolak saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Pak Novel menilainya? Ya, kita melihat memang begitulah logika hukum yang ada gitu kan. Karena yang ditolak ini kita melihat itu adalah yang memang hadir dari awal sampai akhir, yang memang seharusnya tadi kata Pak ahli hukum kita nih, Pak Ihsan ini, seharusnya memang dipelihara, kan mempunyai harus strategi yang jitu, yang cermat, yang akurat, ya kan? Kalau memang untuk argumentasinya bisa dipakai, ya harusnya dipelihara gitu. Artinya kan nilai kecerobohan. Iya. Dari kecerobohan yang nggak dianalisa sebelumnya, ya kan? Kalau memang untuk dihadirkan saksi, ya kan harusnya dipelihara gitu kan, mungkin dibina gitu kan, melalui daripada pemantauan yang nggak mesti hadir itu kan, untuk masalah nggak hadir kan bisa. Nanti ketika penasihat hukum ini menyampaikan argumentasi ataupun fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh saksi ahli maupun saksi pelapor, ya kan, saksi fakta bisa disampaikan. Seharusnya kan begitu. Ya. Ditaruh di luar atau di mana, nanti kan setiap sidang dilaporkan bahwa Disimpan bahwa ini data ini begini, nanti dibantahnya begini, mesti kan bisa. Tapi Nah, ini kita ternyata melihat adalah kecerobohan.
kecerobohan, daripada ketidakcermatan. Kita melihat daripada penasihat hukum terdakwa itu. Bukti ketidakmampuan penasihat hukum ya tim pembelanya untuk membela Pak Ahok. Ini bukti ketidakmampuan. Dengan ditolaknya Anal Ta'amir begitu ya. Nah, berbicara tentang jaksa penuntut umum, masih tentang jaksa penuntut umum. Tadi kita sempat membahas dengan Pak Ihsan bahwa ini seharusnya jaksa penuntut umum bisa menolak ketika Bambang Waluyo yang dihadirkan tidak terdaftar dalam berkas perkara atau BAP. Pak Novel melihatnya seperti apa? Tapi kita melihat kenyataannya Bambang Waluyo udah memberikan kesaksian kan tadi. Iya. Nah, kita tinggal melihat bersandar kepada hakim. Nah, hakim ini harus cermat dan teliti. Kalau menurut pandangan saya ini Bambang Waluyo sangat lemah. Karena kenapa? Apa yang disampaikan itu ketika dibilang sebagai bukti bahwa terdakwa nggak ada niat, itu kan sudah terbantahkan dengan kesaksian ahli agama, dengan kesaksian daripada pelapor, kemudian saksi fakta itu, saksi ahli pidana. Saksi ahli pidana itu sudah melihat letak niat, ya kan? Mens rea ini ada di mana, gitu kan? Itu kan sudah dilihat. Kalau kita melihat daripada hukum Islam itu yang namanya niat sebenarnya kita nggak bisa bahas, karena niat itu adalah yang tahu Allah. Kita sedangkan kita menghukumkan yang dohir gitu kan. Yang dohir itu yang harus kita hukumkan gitu kan. Yang terkata itu, yang diucapkan itu yang dihukumkan. Kalaupun kita melihat umpama yang terkata itu, kita bersandar kepada jurisprudensi yang lain sebelumnya. Dari kasus 7 penistaan agama itu baru sekali loh. Ya. Baru sekali boleh dikatakan kalau mereka mengklaim saya nggak ada niat. Saya percaya. Kenapa? Baru sekali melakukan penistaan agama termasuk daripada Permadi. Itu dia baru sekali. Mungkin salah ucap, mungkin hilaf. Oke. Nah, ini baru sekali. Tapi kalau yang ini kalau Ahok kan waduh. sudah 7 kali dan 7 persidangan kali, sudah khusus digelar. Al-Maidah. Persidangan sudah digelar selama 13 kali. 7 kali.